Preventif itu ya berapa bulan sekali, berapa waktu sekali kita preventif ngelihat dari perangkat kita, terus generate reportnya. Jadi untuk acuan dari tim IT customer kita. Ya. Balik lagi di Podsesif, podcast seru dan edukatif. Oke, kali ini Podsesif kedatangan bintang tamu spesial lagi nih Pak. Ya, kita harus bikin bintang tamu kita tuh spesial terus di sini Pak. Karena Podsesif itu kan podcast seru dan edukatif. Nah, jadi kita harus bikin sedikit edukatifnya lah Pak ya. Semoga nanti podcast ini bisa menginspirasi gitu. Nah, di samping saya spesial Pak Ronald Angga Purnama. Ya, Halo. Pak. Halo. Ya, nah beliau merupakan apa Pak? Berarti direktur utama, CEO-nya? Aku di posisi di kantor sekarang jadi komisionernya. Oh, komisioner justru. Komisarisnya. Oke, komisaris dari PT Viros Prime Solution. Oke, nah yang secara general mungkin saya bahas ini merupakan perusahaan IT infrastruktur. Ya, nanti detailnya kayak gimana mungkin kita akan bedah ya Pak, infrastrukturnya kayak gimana, karena tadi beliau ngomong infrastruktur luas gitu. Nah, karena keterbatasan saya gitu kan, jadi saya mau minta penjelasan nih, misalkan informasi mengenai IT infra ya gitu ya. Jadi mungkin banyak yang belum banyak tahu juga ya Pak ya, mengenai IT infra itu apa gitu kan, karena biasanya mereka menggambarkan IT itu ya general bisa semua Pak ya kan, bahkan sampai ke setting printer tuh katanya udah IT juga Pak gitu kan. Jadi kasihan nih orang IT nih kalau misalkan nggak dikasih skat-skatnya sendiri, disangkanya bisa semua gitu. Jadi betul. Bahkan saya pernah Pak ketemu klien kalau mau benerin HP panggil IT-nya Pak. Jadi tolong panggil IT, handphone saya ngehang nih. Nah itu kasihan juga ya Pak jadinya. Padahal nggak harus semuanya bisa ya, gitu kan. Segmennya banyak beda-beda. Betul. Nah Pak Ronald ini juga dulu tuh sempat viral sebenarnya. Nanti artikelnya kita kasih ya. Jadi beliau itu dulu pernah waktu COVID kemarin Pak ya. Yes, zamannya Delta. Ya zaman Delta yang parah-parahnya itu ya. Nah pernah membagikan oksigen gratis pada saat COVID itu gitu. Gitu, minjemin tabung oksigen. Minjemin tabung oksigen. Gratis. Berarti waktu itu hatinya langsung tergugah gitu Pak ya, melihat keadaannya nggak beres gitu Pak ya. Bertahap sih. Bertahap. Ada step-stepnya jadi kayak gitu. Iya. Jadi dari lihat dulu akhirnya gerah, ya udahlah akhirnya bantu ya. Benar. Oke, nah ini nanti bisa dilihat artikelnya ya gitu. Jadi saya juga cukup familiar waktu itu beritanya ya Pak. Terima kasih Pak udah ngebantu tim-tim yang lain kesehatan terutamanya waktu itu sedang kekurangan oksigen. Siap. Gitu. Oke. Nah kita balik on the topic ya Pak. Mungkin sebelum kita tahu masalah infrak ini, IT infrak itu ya, mungkin boleh dijelasin dulu Pak nih Pak mengenai PT Viros Prime Solution itu apa sih Pak gitu kan? PT Viros Prime Solution itu berdiri di 2010 ya. Oke, 2010. Dimana posisi saya waktu itu baru lulus S2. Oke. Terus baru mulai kerja juga. Oke. Oh baru mulai kerja ya Pak? Oh ya. Terus di grup dulu masih zaman BBM ya. Oh iya bener Pak, ping-ping gitu ya Pak ya. Teman-teman SMA ngajakin yuk kita ngumpul buka usaha apa gitu kan. Oh gitu. Nah, saya dengan background kerjaan saya, saya coba propose gini aja nih, gini. Profitnya lumayan. Iya betul. Akhirnya kumpul segala macam. Jadi 3 orang yang ikut. Oh 3 orang ya Pak berarti ya. Terus berjalan waktu jadi tinggal 2 orang. Nah, Viros Prime Solution ini tuh sebenarnya bukan di IT infra secara luas ya. Jadi kita lebih ke network security-nya, network infrastruktur, sama data center. Data center juga. Karena kalau kita ngomong IT infra cukup luas ya, itu komponen-komponennya ya dari yang paling kecil dari cablingnya, dari softwarenya, dari human resource-nya. Itu ujung-ujungnya jadi IT infra. Berarti Bapak memilih 3 tadi untuk lebih serius ya, fokusnya ke sana ya Pak ya, karena memang di handle semuanya juga kayaknya agak susah ya Pak ya. Iya, karena ketidakmampuan dari tim kita juga lah, keterbatasan juga, jadi kita fokusin gitu. Berarti Virus ini pas pertama kali selesai kuliah Bapak langsung develop sistem, develop perusahaan sendiri Pak. Waduh, berarti nggak ngerasain jadi karyawan ya Pak ya? Ya itu ngerangkap jadi OB juga, jadi kurir juga, teknisi juga, admin juga. Betul. Pokoknya benar-benar ngerangkap dari nol banget ya. Dari nol banget. Bersama 3 temannya tadi ya Pak ya. Sekarang tinggal 2 nih. Tinggal berdua. Nah berarti yang tadi ya IT infra itu berarti network security juga.
network security, network infrastruktur, sama data center. Oke. Mungkin kita bedah satu-satu ya Pak. Mungkin yang network security ini Pak. Nah itu fokusnya kemana Pak? Kenapa jaringan tuh harus di secure gitu Pak? Nah itu mungkin bisa dijelasin Pak. Kalau kita nggak secure, sebagai contoh jalan tol ya. Kita nggak ada border untuk membatasi motor nggak boleh lewat. Orang bawa gerobak nggak boleh lewat. Itu ujung-ujungnya bakal jadi chaos, bakal jadi bencana. Betul. Justru dengan kita bikin security dari gate paling depan atau bahkan di dalamnya. Sebagai contohnya kayak patroli dalam gitu kan. Nah itu bikin data lebih aman. Terus koneksi tidak ada gangguan. Yang penting kan sebenarnya data itu tidak sampai hilang atau dihack sama orang. Berarti intinya patrolinya ya Pak ya. Polisinya gitu ya, penjaganya. Kita bisa jagain dari luar atau dari dalam juga. Karena sebenarnya kalau untuk dunia security yang paling bahaya itu sebenarnya dalam. Dari internal. Ketimbang dari pihak luar. Ya. Apa karena buka-buka website sembarangan gitu ya Pak? Bisa. Atau dari email dia dikirimin link segala macem. Ternyata isinya malware. Ya benar-benar itu kan bahaya. Ya benar. Berarti itu Bapak yang ngebuat secure-nya itu agar tidak gampang masuk ya? Iya, kita mengintegrasikan dengan sistem yang udah ada di perusahaan mereka. Jadi kita membuat sistem network mereka lebih secure lah. Data center mereka lebih secure. Betul. Oke, nanti ada hubungan sama data center juga ya Pak? Berarti ini hubungannya suatu perusahaan ingin ngebangun suatu sistem atau infrastruktur gitu kan. Tapi dengan keamanannya yang Bapak berikan ya kepada perusahaan ya, berarti gitu ya. Berarti intinya ya insya Allah kalau misalkan pakai jasa Bapak, semua data-data yang ada di perusahaan itu aman ya Pak. Karena memang kan belakangan ini ya isu-isu pengambilan data kan lumayan kencang juga ya Pak ya. Banyak banget. Saya sendiri baru kemarin jadi korban skimming kartu. Aduh, itu lagi. Tiba-tiba muncul tagihan kartu kredit. Hampir 20 lebih transaksi di US semua. Wah iya benar. Berarti itu biasanya kita sendiri yang ngeklik ini ya Pak ya? Atau gimana biasanya? Nggak ngerti karena kartu baru dikirim, baru diaktifasi. Baru justru? Baru tiba-tiba bulan berikutnya muncul tagihan. Wah luar biasa. Semoga bisa diklaim ya Pak. Siap. Ya harus saya jadi mudah-mudahan. Iya karena kan biasanya mereka juga nggak detect bahwa ini benar atau enggak gitu kan. Waduh itu bahaya banget. Nah makanya itu kayaknya semakin banyak kasus-kasus kayak gitu ya Pak. Itu kita bicara pribadi ya. Kalau perusahaan kan bisa rugiannya bukan cuma 20 juta tapi bisa ratusan, bisa miliaran ya Pak. Mereka malah bisa stop beroperasional kalau sistem IT-nya down gitu kan. Betul. Datanya hilang semua. Itu yang mereka nggak bisa cari lagi gitu. Betul. Karena saya juga pernah ketemu customer Pak. Mereka itu benar-benar stop operasional. Abis itu mereka yang si hackernya itu ya yang bisa masuk ke itu tuh minta duit kan. Iya, buat balikin datanya. Balikin datanya gitu kan. Akhirnya kan terjadi negosiasi segala macam ya baru bisa jalan lagi. Nah, itu yang jangan sampai terjadi. Betul. Karena memang si hacker ini ya yang dalam tanda kutip hacker negatif ya. Karena kalau nggak salah tuh ada hacker white juga ada positif ya kan. Cracker apa hacker. Iya, cracker sama hacker ya. Nah, itu dia tahu nih data ini seberapa penting ya kan, harganya berapa gitu, mereka tahu gitu, jadi itu yang harus dilindungi ya Pak ya. Apalagi sekarang kan semua pekerjaan kayaknya udah lakukan hampir online semua. Itu bener Pak, bener. Kita WFA, online learning, rata-rata ya transaksi kan via internet. Betul. Nah, itu yang harus benar-benar di-secure gitu loh. Iya benar. Oke, itu secara singkat mengenai network security ya Pak. Oke, yang kedua tadi apa Pak, sorry? Di network infrastruktur sendiri. Network infrastruktur, oke, mungkin bisa dijelasin ya Pak. Saya sih kebayang tapi boleh dijelasin Pak. Kalau network infrastruktur itu lebih ke arah, contohnya antara satu kantor nih ingin berinterkoneksi dengan kantor pusatnya atau kantor cabang lainnya. Oke. Itu bagaimana caranya kita bisa ngobrol dengan menggunakan jaringan private kah atau public kah seperti internet. Terus contoh simpelnya juga kayak kita di hotel, akses point, itu kan bagian dari network infrastruktur. Terus untuk yang jarak jauh seperti radio point to point. Radio to point itu juga bisa. Contoh kayak di tambang itu kan jauh, mungkin kita narik kabel. Betul. Atau fiber optik juga. Fiber optik juga. VPN termasuk yang di mana Pak? VPN itu dia teknologi berbeda ya, dalam artian bukannya wireless, bukannya cabling. Tapi ini kita bagaimana ngamanin jalur antara si A si B. Sebenarnya menggunakan jalur publik, tapi
di-encrypt datanya. Oh, iya. Yang saya agak ngerti di VPN aja Pak, untuk menyambungkan antara data dengan yang lainnya gitu loh. Ya, itu kan menggunakan jalur publik tapi kita encrypt. Jadi seolah-olah punya private network sendiri. Ya. Makanya namanya virtual private network. Padahal kita menggunakan akses publik gitu loh. Oh iya benar. Itu Bapak termasuk situ juga atau? Yes, kita provide juga. Misalkan juga ya. Di customer saya tuh dia ada berapa puluh cabang. Dia dulu sebelum pakai MPLS kan lumayan tuh harga linknya untuk 128 kbps harganya lumayan. Bagaimana mereka mereduce cost untuk sekitar 99 cabang. Itu menggunakan VPN antara kantor pusat dan cabang, menggunakan public network, public internet, tapi menggunakan VPN itu agar terenkripsi datanya dan tidak bisa diambil datanya. Oke Pak, saya penasaran dengan tadi, itu kan ada public, ada private ya? Iya, public. Berarti kalau private tuh itu menggunakan apa Pak ininya Pak? Biar nyambungnya tuh pakai apa Pak? Kalau public kan tadi pakai internet tuh. Kalau yang private tuh pakai apa? Kalau private itu, kalau untuk lingkup kecil itu bisa pakai fiber optik tadi. Kalau untuk lingkup yang jarak jauh tuh mungkin MPLS. MPLS tadi ya. MPLS itu biasanya dari provider internet siapin untuk private line-nya, list line-nya. Iya. Itu lebih secure harusnya Pak ya? Lebih secure cuman lebih mahal. Oh iya benar ya, ada uang yang dibayar ya Pak. Soalnya kalau misalkan yang VPN itu kan ya mungkin itu agak lebih murah ya, sedikit lebih murah harusnya. Jauh lebih murah sih ya. Ya dibanding yang lumayan signifikan karena di internet itu cukup mahal dibanding negara-negara lain kalau saya lihat ya. Oh iya. Untuk cost private-nya. Private-nya itu ya. Oke. Berarti setidaknya kita bikin jalan tol sendiri ya Pak ya? Yes. Gambarannya gitu ya. Kita bikin jalan tol sendiri sehingga itu lebih aman. Betul. Udah punya jalan tol sendiri terus di secure sama tadi network secure lagi ya. Iya, jadi seolah kita jalan tol paket patwal di depan. Iya, betul, itu jauh lebih aman ya. Ya. Karena memang ya tujuannya perusahaan kan ngedevelop sistem kayak gini ya, security ini kan memang tujuannya biar seaman-amannya ya Pak ya. Betul. Ya kan. Tapi Bapak juga nanti mengawasi juga Pak, jalur tolnya ini tuh diawasin juga sama Bapak? Paling kita maintenance ya. Maintenance-nya aja? Ada preventif dan korektif. Preventif itu ya berapa bulan sekali, berapa waktu sekali kita preventif ngelihat dari perangkat kita, terus generate reportnya. Jadi untuk acuan dari tim IT customer kita. Ya. Berarti kalau kayak gitu perusahaan yang ingin jasa Bapak ini tetap harus punya IT-nya Pak? Kalau nggak agak susah juga dijalanin ya? Bisa juga sih kalau nggak punya IT-nya gitu kan. Cuman baiknya kenapa punya IT kan mereka bisa bikin roadmap IT ke depannya seperti apa gitu. Oh iya betul. Kecuali mereka mau sepenuhnya nyerahin ke kita buat roadmap gitu kan. Itu juga bisa ya Pak. Itu to be discussed lah. To be discussed lagi ya Pak. Oke. Nah kemudian yang terakhir data center. Berarti intinya ya pengumpulan data-data di situ semua ya Pak ya. Data center itu ya boleh dibilang kayak pusat data, pusat aplikasi lah. Ya. Jadi di mana ada server di sana, security di sana. Untuk jaringan juga perangkatnya kita taruh di sana. Oke. Secara fisik atau secara cloud juga gitu Pak? Atau gimana? Kalau saya sih lebih ke arah fisik ya. Cuman kalau untuk pihak yang mau bikin cloud, ya justru kita siapin backbone buat cloudnya gitu loh, infrastruktur buat cloudnya. Kita nggak jualan cloudnya, tapi kita siapin infrastruktur untuk cloudnya. Oke, saya paham. Jadi cloud ini kan sebenarnya ada beberapa provider juga yang ini ya Pak, yang punya ya data center juga termasuk dia ya kan. Nah tapi memang ketika kita mau sewa cloudnya, ya infrastrukturnya tetap harus dari kita kalau nggak salah ya. Bisa dari kita atau dari provider tersebut. Cuma provider kan tetap harus beli juga gitu kan. Betul. Nah, mungkin bisa mereka bikin sendiri. Ya betul. Karena dia tuh kayak dia ngasih kita satu rumah atau ruangan kosong gitu aja Pak ya? Kayak, atau rak juga. Atau rak gitu ya? Atau malah kalau cloud gitu kita nggak tahu taruhnya di mana. Benar. Nah berarti kalau Bapak lebih banyak yang di fisik ya Pak ya? Fisikal. Fisikal berarti kayak rak-raknya, isi-isinya, dalam-dalamnya, bahkan temperatur suhunya segala macam itu dari Bapak ya? PAC-nya, UPS-nya. Ya betul. Itu kalau dijabarin sih memang kompleks juga sih Pak. Kompleks, detail, cukup detail. Ya. Berarti memang Bapak spesialis di infrastrukturnya Pak ya? Yes. Ya gitu lebih ya. Di arah jaringan sama security sih. Ya jaringan sama sama security ya. Karena setahu saya Pak, jarang ada yang nyentuhnya ke sana Pak.
yang sering tuh di development. Ya, sekarang apalagi nih banyak startup yang lagi butuh development, ya kan. Jadi orang tuh daripada infra mendingan ke development aja, Pak. Betul ya. Jadi mungkin justru ini peluang bisnisnya masih bagus ya, Pak ya. Karena dari dulu kan memang peminat untuk development pas kuliah lebih banyak. Wah, benar ya. Benar. Jauh lebih banyak. Kita satu kelas untuk network, sementara untuk yang program segala macam bisa sampai 12 kelas. Benar. Jadi justru yang infrak tuh banyaknya dari luar. Kalau saya lihat ya kan, maksudnya dari luar lah ya, intinya bukan dari Indonesia langsung kayak Pak Ronald Virus ini gitu kan. Tapi banyak yang dari luar bikin perusahaan di sini karena memang dari Indonesia kayaknya sedikit gitu ya, Pak ya. Untuk setahu saya ya, 2 tahun belakangan itu semakin banyak sih justru orang yang main ke IT. Oke. Ya, udah bagus berarti kan, karena memang biar cuannya ke kita juga, Pak, gitu. Soalnya memang apalagi sekarang dunia yang serba digital gini gitu kan, jadi kayaknya background IT ini sangat hot lah gitu ya. Coba mungkin di tahun waktu 2010 ya, itu termasuk yang demand-nya tinggi kayak gini nggak sih, Pak, sebenarnya dulu tuh? 2010 kalau menurut saya tuh demand-nya lagi menanjak. Cuman pemainnya masih belum terlalu banyak gitu. Oh, edukasinya mungkin belum kelihatan gitu, atau perusahaan gede jadi boleh dibilang tuh saya right man in the right place in the right time gitu. Oh iya, momentumnya pas gitu. Momentumnya pas, betul ya, betul. Ya, jadi ya sampai sekarang ya udah dipercaya ya, Pak, udah banyak ya gitu. Justru customer kita banyak kan customer loyal sih. Oh iya, bagus. Ada yang dari 2010 sampai sekarang masih kerja sama. Oh iya. Kita customer mungkin nggak banyak karena kita lebih nekenin service ya. Iya. Purna jualnya kita gitu. Oh iya. Makanya kita bisa dapat repeat order dari mereka. Betul. Itu yang penting sih, Pak. Kita nggak jualan, habis itu kita tinggal gitu. Betul. Kita nyari customer lagi nggak. Kita lebih banyak maintain customer lama kita. Ya benar-benar after sales itu udah paling penting sih, Pak. Iya, soalnya kalau di dunia kayak gini tuh nggak semua orang ngerti, Pak. Ya kan, rusaknya gimana ini errornya apa segala macam. Kalau kitanya pelit untuk ngasih after sales, mereka juga pasti nggak tahu kita lagi gitu. Ya karena mungkin bidang usaha apa kan bukan bidang usaha yang mainstream ya, Pak. Ya. Oke, ini saya di luar topik doang, Pak ya, Pak. Tiba-tiba ada pertanyaan gitu, Pak. Gimana? Ini kan di 2010 sampai sekarang nih masih established nih, masih keren gitu kan. Ya bahkan udah harusnya udah nggak turun langsung ke lapangan ya, Pak. Masih sih. Oh, masih suka ya. Masih maintain customer mungkin karena customer ya, customer. Nah, gimana nih, Pak, menghadapi persaingan kompetitor apalagi yang baru-baru gitu kan? Yang tadi saya bilang, kita nekenin purna jual kita, servisi kita, sama tim technical, betul. Karena banyak vendor sekarang nih, betul. Mereka bisa jualan, tapi nggak punya tim kuat di technicalnya. Oh itu penting juga sih, Pak. Jadi kalau kita kan kuat di technicalnya, betul. Jadi after sales kita tuh cukup bagus lah. Betul Pak. Kita sering dapat repeat order gitu. Iya. Berarti kekuatannya tetap di tim technical ya, Pak ya? Technical sama services juga sih dari kita. Maksudnya purna jualnya kita gitu. Kita nggak mau mikir, oh ini rugi nih, kita nggak mau support lagi gitu. Lebih baik kita rugi tapi customer puas. Iya betul. Karena ya kita nggak tahu ada beberapa project lagi yang mungkin dari mereka gitu kan. Karena kepuasannya mereka gitu. Betul. Iya. Oke. Berarti salah satu untuk menghadapi persaingan yang itu ya, Pak. After sales dan tim technical yang kuat ya, Pak. Oke. Dapat aja, Pak ya, berarti tim teknik ya, Pak. Kalau saya kesulitan terus nih, Pak, dapat tim SDM. Kalau saya kan kebetulan di konsultan ya, Pak. Gitu. Justru tim teknik saya tuh kita grow bersama lah. Oh, justru dari awal saya buka selang setahun gitu kan. Masuk ya sama-sama mungkin dari nol juga. Grow bersama. Tim saya tuh mau belajar lah mereka gitu. Oke, itu tuh bagus juga tuh karena ya mau nggak mau mereka juga harus termaintain ya, Pak ya. Betul. Karena yang memang growth kita dari awal gitu kan sama-sama mereka. Oke, bagus deh, Pak, kalau gitu. Nah, terus kemudian ini, Pak, kan tadi setelah persaingannya banyak ya, Pak, ya kan, terus kira-kira selain dari ini Bapak kira-kira udah main ke digital nih belum, Pak? Untuk marketingnya? Iya, untuk marketingnya, Pak. Untuk saat ini meskipun kita di gerak di dunia IT ya, untuk digital marketingnya masih belum sih. Aduh, apalagi pakai digital marketing nih, Pak nih. Kepikiran sih. Kepikiran ya. Cuman kita nggak ada resource dari internal gitu kan. Iya, betul. Ya selama masih dompetnya masih kenceng sih harusnya tetap aja, Pak. Karena biasanya kalau digital marketing agak sedikit-sedikit buang bakar-bakar duit gitu kan. Tapi kalau misalkan after sales masih bagus ya oke lah gitu. Nah,
Oke, mungkin ini the last question ya Pak ya. Ya mungkin ya sedikit mungkinnya kan ketika biasanya kan apa namanya bagi yang pengen memulai untuk infra itu ya mungkin ada sedikit saran gitu Pak ke mereka gitu. Kan mungkin ada yang masih anak muda nih Pak tontonannya gitu kan. Jadi menurut menurut Bapak tuh kira-kira apa nih yang perlu disampaikan ke mereka gitu. Ketika mereka mau setup perusahaan awal atau mau buat perusahaan? Ketika mengenai dunia infrak ini Pak. Ketika dunia infrak ini maksudnya kan tadi kan banyak yang mainnya banyak ke develop gitu kan. Nah, biar dunia infrak ini makin seru misalkan tanda kutip mungkin Bapak boleh kasih tahu sarannya gitu Pak. Kalau saran dari saya sih terus belajar ya, karena untuk IT ini nggak ada pernah stopnya. Oh iya bener. Perkembangannya terus tiap detik tuh ada aja gitu. Oh iya bener. Kalau kita sekali berhenti bakal ketinggalan. Jadi kalau mau terus bertahan atau mau buka baru ya kita harus terus pelajari yang baru gitu. Berarti tetap harus kuat sama trennya dunia ini ya Pak ya. Kita nggak bisa ngelawan arus. Ya betul. Tapi kita harus ngikutin teknologi sampai mana gitu. Teknologi betul. Karena itu ya sih itu penting banget ya. Karena sekarang tuh dunia tiba-tiba loh kemarin pakai yang ini sekarang begini gitu kan. Cepat banget berubahnya. Ya itu PR juga ya Pak. Betul. Pak ya. ya oke. Nah, ini lumayan seru sih nih Pak. Ya, cuman kayaknya waktunya udah mulai agak mepet Pak gitu kan. Jadi semoga nanti kita bisa ngobrol lebih panjang lagi, lebih seru lagi gitu. Karena saya juga penasaran sama dunia IT infrak ini, ya gitu ya. Jadi, jangan lupa mungkin Bapak mau memperkenalkan Firos ya, maksudnya di nomor berapa mungkin ingat gitu nanti atau di websitenya gitu nanti silakan. Boleh dicek di website virosprimesolution.com sih. Oke, langsung ya. Itu websitenya virosprimesolution.com. Oke, jadi kalau misalnya kamu mau tahu lebih banyak tentang PT Firos ini gitu kan mengenai infrastruktur yang tadi kita sudah jelasin gitu, silakan hubungin situ. Ada kontaknya ya Pak di situ ya? Atau sales@virosprimesolution.com. Bisa email ke sana. Sip. Nanti kita kasih di description juga ya untuk lebih jelasnya. Oke, terima kasih Pak Ronald gitu kan. Saya sangat sangat tersanjung nih Pak Ronald mau main-main ke sini nih. Saya gitu, terima kasih juga diundang. Ya, semoga berkesan ya Pak ya kita ya. Nanti kita bisa kerjasama di hal lain ya Pak. Siap. Oke. Nah, cukup untuk podcast posesif kali ini gitu kan. Terima kasih untuk Pak Ronald dan PT Firos yang mungkin tim-tim yang lain belum kesebut ya. Nanti sampai ketemu di episode lainnya di posesif. Oh iya, jangan lupa subscribe dan follow ya Instagram Seto Consultant. Oke, bye-bye. Thank you. Yo, thank you.